Shalom Bapak Ibu. Halo. Yang ada di rumah dan ada di mana saja berada. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas kita. Mari kita memuji Dia. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Karena Dia layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Yang terutama dalam hidup kami, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya. 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 Syukur Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang
tertandingi. Dan nama-Mu besar untuk selama-lamanya Tuhan. Dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima sukacita sorga, itulah menjadi kekuatan kita. Haleluya.
Menyertai kami Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Arti kehadiran-Mu Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dicintai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dan tentu yang dilindungi dan yang dipakai oleh Tuhan. Saya bersukacita, saya bersyukur bahwa kesekian kalinya saya diizinkan Tuhan boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara selaku hamba Allah untuk berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut yaitu firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi putranya Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa, Engkaulah tempat pengharapan kami satu-satunya yang kami andalkan. Bapa, kami mengucap syukur
Engkau telah memungkinkan kami beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur di dalam peribadahan ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji-muji Tuhan. Karena hanya melalui pujian itulah wujud kami bahwa kami ada pengakuan segala perbuatan-Mu begitu ajaib bagi kami. Teristimewa karya pengorbanan-Mu di kayu salib yang membawa pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal bagi kami semua yang percaya. Kami mengucap syukur, kami juga diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Dan biarlah melalui penyembahan ini kami boleh bersaksi kepada dunia ini bahwa Engkaulah ya Tuhan, Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau masih berkenan berfirman kepada kami. Dan firman itulah yang sungguh sangat memberkati kami, sangat menolong kami. Karena firman-Mu lah yang membentuk pribadi kami. Satu orang percaya yang berkenan, menyenangkan, diberkati, dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut dengan sukacita dan ucapan syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang akan menjumpai kita, yang akan memberkati kita pada saat ini akan kita baca dari kitab Injil Lukas pasal 30 sampai dengan 38. Sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara, saya persilahkan untuk mempersiapkan diri dalam pembacaan firman Tuhan di Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 38. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat 30 saya mulai. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca adalah firman Tuhan, hal pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Yang menyampaikan berita ini adalah malaikat Gabriel kepada perawan Maria.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca, kita jumpai dialog, kita jumpai percakapan antara malaikat Gabriel yang memberitahukan yaitu kelahiran Yesus kepada yaitu Maria. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam dialog hal pemberitahuan itu untuk Maria, bagi Maria ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh akalnya. Pemberitahuan itu ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh yaitu logika daripada Maria. Maka kita jumpai di dalam ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin? Apa yang diberitahukan oleh malaikat itu kepada Maria, respon Maria melalui logikanya, melalui akalnya, mana mungkin? Tidak mungkin hal ini terjadi. Kalau aku akan mengandung, karena aku, Alkitab katakan, belum bersuami. Mana mungkin? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam dialog itu tidak berjalan mulus, ada yaitu adu argumentasi, ada perbantahan daripada Maria. Tidak mungkin, aku belum bersuami. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, maka selanjutnya malaikat berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengatakan, Gabriel mengatakan, sekalipun itu tidak masuk akalnya Maria, dia terus katakan, karena Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, maka terjadilah hal itu. Itu otoritas daripada Allah. Dan malaikat Gabriel meyakinkannya kepada Maria bahwa sanakmu itu, kerabat dekatmu itu, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu Elizabeth yang sudah tua, bahkan oleh masyarakat pada waktu itu dia sudah disebut yaitu sang mandul, hari ini mengandung, dan hari ini bulan ke-6 dia mengandung anaknya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perbantahan, inilah adu argumentasi dalam dialog antara malaikat Gabriel dan Maria dalam pemberitahuan bahwa Maria akan mengandung. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dari sinilah kita mau belajar sikap apa yang membuat nanti tidak mungkin menjadi mungkin dari seorang Maria. Maria awalnya berpendapat ini sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi akhirnya kita ketahui bahwa semuanya itu menjadi mungkin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari sikap seorang Maria, yang akhirnya apa yang tidak mungkin dia pikirkan menjadi mungkin karena Allah mengerjakannya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita baca ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel menyatakan sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu keputusan yang diambil Maria, sekalipun itu tidak masuk di akalnya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan itu adanya adalah menyerah kepada tuannya. Maka jawabnya, kata Maria, sikap penyerahannya begini. Kata Maria, sesungguhnya
aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dialog itu berakhir pada saat Maria bersikap menyerah. Dialog itu berakhir, berbantah-bantah itu berakhir, adu argumentasi itu berakhir antara malaikat Gabriel dan Elisabet, karena Elisabet mengambil keputusan untuk bersikap menyerah. Katakan menyerah. Menyerah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap menyerah itu bukan putus asa. Iya, tetapi sikap menyerah itu adalah begini. Ada beberapa hal. Sikap menyerah itu ada beberapa tanda-tanda yang mengikutinya. Menyerah itu bukan putus asa, tetapi menyerah itu ada, yaitu sikap yang menjadi tanda-tandanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, menyerah kepada Tuhan itu tandanya yang pertama adalah penundukan. Penundukan. Menyerah bukan putus asa, tapi menyerah itu penundukan. Menyerah itu ketaatan. Menyerah itu mempercayakan diri. Menyerah itu percaya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, menyerah itu adalah sikap penundukan kepada Tuhan. Menyerah itu sikap ketaatan kepada Tuhan. Menyerah itu sikap percaya kepada Tuhan. Menyerah itu bersikap mempercayakan diri, menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan semuanya itu dilakukan hanya untuk membangun kedekatan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Itulah menyerah. Itulah penundukan kepada Tuhan. Maka firman-Nya berkata, Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Setelah Gabriel, yaitu menjumpai penyerahan, penundukan, yaitu percayanya, saudara ini, ketergantungannya Maria kepada Allah dengan ungkapan, jadilah padaku menurut perkataanmu, maka Gabriel mengakhiri semua dialog itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dan malaikat Gabriel meninggalkan Maria. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sikap menyerah itu ditandai dengan penundukan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, menyerah itu ditandai dengan sikap melakukan apa yang dibutuhkan. Jadi melakukan yang bukan hal yang muluk-muluk. Maria melakukan apa yang saat itu dibutuhkan saja. Tidak begitu melebar ke sana kemari keinginannya Maria. Maria melakukan, Maria bertindak apa yang saat itu dia butuhkan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tentulah kita sangat menyadari kalau Maria yang belum bersuami, lalu dia hamil, Bapak, Ibu, saudara, ada banyak hal yang harus dia hadapi. Banyak hal yang menyulitkan keberadaan Maria pada saat itu. Omongan orang kepada Maria saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sendiri bahwa Yusuf aja sudah diam-diam mau
yaitu membatalkan pernikahannya. Jadi ada banyak hal yang membuat Maria ini tentu bisa bersedih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bisa malu. Wah, itu yang terjadi pada Maria. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Maria tidak terjerat, tidak terperangkap dalam keberadaan yang seperti itu. Dia menyerah kepada Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia melakukan saja apa yang dibutuhkan Maria pada waktu itu. Dia mungkin yang dibutuhkan, dia mencari ketenangan dan memperoleh sedikit penghiburan. Kalau dia tetap tinggal di kampungnya, di Nazaret, mungkin banyak tantangan yang mengganggu ketenangannya, mengganggu sukacitanya. Ya, diolok, ya, dibully. Bapak Ibu Saudara nikah, maka kita jumpai apa yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh Maria. Bapak Ibu Saudara nikah, kalau kita jumpai ayat 39, demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke gunung menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dia melakukan apa yang dibutuhkan. Dia butuh ketenangan, dia butuh sukacita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dia tinggalkan kampungnya Nazaret dan dia pergi ke pegunungan Yudea. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ke rumah sanak saudaranya yang bernama Elisabet. Dan puji Tuhan, Elisabet suaminya adalah seorang imam, seorang hamba Allah yang bernama Zakaria. Dia membutuhkan dalam keadaan hamil, dia membutuhkan orang-orang yang setidak-tidaknya bisa mendukung kejiwaannya agar tetap bersukacita, agar tetap tenang, agar tetap bisa mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Maka tidak salah dia melakukan apa yang dibutuhkan oleh jiwanya. Maria pergi ke sanak saudaranya yang bernama Elisabet. Dia dalam satu lingkungan hamba Allah. Waduh, luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bahkan Maria singgah di situ itu selama 3 bulan. Pada waktu Maria permisi untuk masuk ke rumahnya, dia menyampaikan salam, dan pada saat salam itu didengar oleh Elisabet, maka bayi yang dalam kandungan Elisabet yang saat itu sudah berumur 6 bulan, dia melonjak kegirangan. Waduh, luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Elisabet dan Maria sama-sama bersukacita. Dan kita tahu bahwa hati yang bersuka, hati yang gembira, itu membuat hidup ini menjadi sehat. Dan yang dibutuhkan oleh Maria pada waktu itu adalah bayi yang mulai dikandungnya harus dalam kondisi sehat. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ulangi sekali lagi bahwa sikap menyerah itu ditandai yang pertama adalah sikap penundukan kepada kehendak Tuhan. Menyerah, tunduk, taat, percaya, mempercayakan diri sepenuh, menggantungkan diri sepenuh kepada Tuhan agar hidupnya semakin dekat. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Maria melakukan apa yang dibutuhkan. Melakukan apa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Maria melakukan apa yang masih mungkin dilakukan. Yang pertama, tunduk, taat kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melakukan apa yang dibutuhkan. Nggak lebih, nggak molok-molok, nggak ngelantur. Apa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat 56, saya baca demikian.
ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Pulang kembali ke rumahnya. 3 bulan di rumahnya Elisabet, lalu dia pulang. Pulang, dia yang menjadi suami daripada, yaitu Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tentu melakukan yaitu tugas-tugas sebagai seorang istri. Tugas seorang istri adalah penolong, yaitu seorang suami. Kalau Yusuf profesinya sebagai seorang tukang kayu, dia melakukan apa yang masih mungkin mampu ia lakukan. Mungkin dia tolong-tolonglah kepada Yusuf sebagai tukang kayu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal sikap menyerah daripada Maria. Yang pertama adalah tunduk kepada kehendak Tuhan. Yang kedua adalah melakukan apa yang dibutuhkan pada waktu itu. Dan yang ketiga, melakukan apa yang masih mungkin bisa ia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya selaku hamba Allah saya mengambil kesimpulan di dalam renungan kita ini. Akumulasi, gabungan, penjumlahan dari 1, 2, 3 sikap yang dilakukan Maria, yaitu gabungan dari penundukan diri kepada Tuhan, melakukan apa yang dibutuhkan, melakukan yang masih mungkin dilakukan, maka ketiga-tiganya itu digabungkan, yang terjadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekali lagi, tunduk taat kepada Allah, lakukan apa yang dibutuhkan, dan ketiga, lakukan apa yang mungkin masih bisa kita lakukan. Dan gabungan dari ketiga hal ini akan membuat apa yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Allah dan mungkin bagi kita yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami, memberkati kami, mengajar hidup kami. Hidup yang terus mempunyai pengalaman kebersamaan bersama dengan Tuhan. Apa yang tak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan dan mungkin bagi kami orang yang percaya. Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah yang selebihnya akan mengajar kami. Kami mempunyai hidup yang penuh dengan penundukan kepada Tuhan. Yang kedua, kami tidak pasif. Kami akan aktif melakukan apa yang sedang kami butuhkan. Kami fokus mengerjakan apa yang kami butuhkan. Kami tidak ngelantur, kami tidak kehilangan atau gagal fokus. Kami akan mengerjakan apa yang kami butuhkan. Dan kalaupun kami masih ada yang mungkin bisa kami lakukan, kami akan mencoba untuk melakukannya. Karena akumulasi dari ketiga hal tersebut, penundukan, melakukan yang dibutuhkan, dan kemudian melakukan apa yang mungkin masih bisa dilakukan, maka dari ketiga hal itu yang kami jumpai adalah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kami semua, karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah dan ada di mana saja berada, kita akan memberi persembahan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan pakai untuk kami tabur di dalam pekerjaan Tuhan sebagai benih di dalam ladang-Mu. Kami percaya tepat pada waktunya kami akan menuai di dalam kehidupan kami sesuai
janji-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap dan semakin bersehati di dalam nama Yesus. Mari kita kembali kepada Bapa untuk kita bersyafaat buat bangsa dan negara secara khususnya. Mari kita berdoa.
Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit, bumi, alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang mengendalikan, yang mengontrol segala ciptaannya. Di dalam nama Yesus Bapa, kembali kami datang kepadamu. Bapa, kami mengasihi bangsa dan negeri kami Indonesia. Olehnya Bapa, mari berkati bangsa dan negeri kami Indonesia menjadi bangsa dan negeri yang kuat, yang tangguh, yang berkemenangan atas pandemi COVID-19 yang melanda seluruh permukaan bumi ini. Namun untuk bangsa dan negeri kami, oleh karena kemurahan dan kebaikan serta kuasa kasih-Mu, bangsa dan negeri kami tetap menang atas pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa untuk yaitu pertumbuhan perekonomian bangsa dan negeri kami. Jikalau karena hari-hari ini di tengah COVID ini ada banyak bangsa dan negara yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, untuk bangsa dan negeri kami Indonesia tetap segar dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada, mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf, demikian juga jajaran menteri-menteri yang ada, kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, yaitu camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Dalam nama Yesus, Bapa akan memberkati, memakainya menjadi kepanjangan kasih dan kuasa Allah untuk membawa bangsa dan negeri ini dalam kesejahteraan. Tentu kami tidak lupa ya Bapak, untuk Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri beserta dengan jajaran institusinya masing-masing. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan memakainya menjadi kepanjangan kasih Allah dan kuasa Allah, sehingga bangsa dan negeri kami Indonesia tetap ada di dalam keadaan aman, tertib, dan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih jajaran dokter dan perawat yang bersentuhan langsung melalui tugas-tugas pelayanan terhadap yaitu pasien yang terpapar. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan berlimpah atas mereka beserta dengan keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa yaitu untuk seluruh yaitu masyarakat Indonesia. Tuhan, jadikan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang rendah hati, yang taat kepada pemerintahan, karena kami tahu bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintahan adalah berasal dari Allah, dan pemerintahan itu adalah hamba Allah. Sehingga kami mempunyai kerendahan hati sebagai masyarakat untuk tunduk atas setiap instruksi daripada pemerintah dalam menghadapi yaitu pandemi COVID-19 ini, agar kami yaitu patuh dengan ketat protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapa, yang tergembalakan di Gereja Betel Indonesia Ngawi, Jawa Timur. Tuhan akan memberkati mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun. Dalam nama Yesus, semua diberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah gagal dalam perlindungan Tuhan, dan roh yang senantiasa menyala-nyala di dalam mengiring dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semua angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di sorga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua yang menerimanya dengan percaya, dengan beriman kita katakan,
Amin. Puji Tuhan.